Nabi Sulaiman alaihi salam. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah adik-adikku, kita berjumpa lagi di pos hari keberapa ini ya kira-kira? Kakak aja lupa, masa kalian lupa juga? Jangan lupa nanti ditulis di kolom komentar ya, ini kita puasa hari keberapa. Beneran loh, ini ditulis di kolom komentar ya adik-adik. Nah oke adik-adik, jumpa lagi sama kakak Nanda. Kita kali ini akan bercerita tentang kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Kisahnya siapa ya adik-adik? Yes, betul sekali, kisahnya Nabi Sulaiman alaihi salam. Adik-adik, Nabi Sulaiman alaihi salam adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam. Dulu ada dua orang wanita yang merebutkan satu bayi, yaitu satu orang wanita tua, satu orang wanita muda. Lalu mereka meminta pendapat kepada Nabi Daud untuk sebuah keadilan. Dan Nabi Daud mengatakan bahwa bayi tersebut adalah milik wanita yang lebih tua. Sehingga wanita yang lebih muda pun rasa kecewa adik-adik. Sampai pada akhirnya Nabi Sulaiman pun memberikan pendapat bahwa bayi tersebut harus dibelah menjadi dua supaya adil. Pendapat dari Nabi Sulaiman ini ditanggapi dengan sangat senang dan gembira oleh wanita yang lebih tua. Akan tetapi ternyata wanita yang lebih muda tidak mau kehilangan bayi tersebut dengan cara disakiti. Dia lebih baik tidak memiliki bayi tersebut. Dengan adanya hal tersebutlah Nabi Sulaiman mengatakan bahwa bayi tersebut adalah milik wanita yang lebih muda, karena seorang ibu tidak akan pernah rela ketika bayinya atau anaknya disakiti. Nah adik-adik, karena hal tersebutlah masyarakat menganggap bahwa Nabi Sulaiman adalah orang yang sangat bijaksana dan cerdas. Dan mereka mengangkat Nabi Sulaiman untuk menjadi raja setelah wafatnya Nabi Daud alaihissalam. Dan Allah pun mengangkatnya menjadi nabi dan rasul. Adik-adik, setelah Nabi Sulaiman menjadi seorang raja, kerajaan Bani Israel pun menjadi sangat makmur dan sejahtera, rakyatnya juga sejahtera. Akan tetapi ternyata di tengah-tengah kesejahteraan tersebut banyak sekali para ahli sihir yang berdatangan. Dan mereka ternyata juga mempengaruhi para masyarakatnya Bani Israel untuk meninggalkan ajarannya Nabi Sulaiman alaihi salam. Adik-adik, karena hal tersebutlah Nabi Sulaiman alaihi salam mengumpulkan semua kitab-kitab yang berisi tentang ilmu sihir dan apa ya kira-kira ya, dan mengatakan kepada masyarakatnya untuk tidak mengambil buku tersebut karena yang nantinya mengambil akan hangus terbakar. Nah karena hal tersebutlah rakyatnya Nabi Sulaiman pun akhirnya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada ajaran yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah karena itulah mereka kembali bertobat. Pada suatu waktu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Sulaiman untuk membangun bangunan yang sangat megah dan besar, yaitu bangunan suci yang bernama Baitul Maqdis. Dalam perjalanan pembangunan tersebut, Nabi Sulaiman berjanji atau bernazar akan mengelilingi dunia ketika bangunan tersebut setelah selesai. Dan benar, setelah selesai pun akhirnya Nabi Sulaiman berkeliling dunia bersama pasukannya. Tapi sebelum berkeliling dunia, Nabi Sulaiman diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berziarah kepada atau ke dalam bangunan suci tersebut, yaitu Baitul Maqdis. Nabi Sulaiman dan pengikutnya melakukan perjalanan keliling dunia sehingga pada tengah-tengah perjalanan mereka sampai di lembah Asgalar yang dipimpin oleh Raja Semut dan pasukannya. Raja Semut memerintahkan kepada pasukannya untuk bersembunyi karena Nabi Sulaiman dan pasukannya sudah hampir sampai atau sudah hampir dekat. Dan Nabi Sulaiman pun memerintahkan kepada pasukannya untuk berhenti sejenak karena untuk membiarkan Raja Semut dan pasukannya bersembunyi dengan aman. Sungguh mujizat Allah yang sangat luar biasa ya adik-adik. Raja Sulaiman dapat mengerti bahasa binatang secara bagus. Dan setelah Raja Sulaiman dan pasukannya melakukan berhentian sejenak supaya Raja Semut dan pasukannya dapat bersembunyi dengan aman, dan setelah aman pun mereka melanjutkan perjalanan adik-adik. Sehingga mereka sampai di padang pasir yang sangat tandus dan di sana mereka berhenti untuk beristirahat sejenak. Lalu terdapat sahabat Nabi Sulaiman yaitu burung Hud menyampaikan kabar bahwa di depan sana terhadap negeri Yama yang di dalamnya juga terdapat kerajaan Sabah
yang dipimpin oleh Ratu Balkis yang sangat cantik jelita. Akan tetapi sayangnya Ratu Balkis ini ternyata menyembah matahari bersama para rakyatnya dan pasukannya. Karena hal itulah Nabi Sulaiman memerintahkan kepada sahabatnya yaitu burung Hud untuk menyampaikan kepada Ratu Balkis bahwa yang mereka lakukan adalah salah, bahwa Tuhan mereka seharusnya bukan matahari melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi nih adik-adik, ternyata Ratu Balkis dan rakyatnya tidak menerima perintah dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Melainkan Ratu Balkis menyuruh para pasukannya atau salah satu pasukannya untuk mendatangi Nabi Sulaiman untuk memberikan hadiahnya. Dan Nabi Sulaiman pun akhirnya membangun sebuah istana megah yang mana ketika utusan Ratu Balkis sampai di istananya Nabi Sulaiman, ia merasa sangat ciut nyalinya karena kekayaan Nabi Sulaiman tidak ada tandingannya dengan kekayaan kerajaan Sabah. Utusan Ratu Balkis pun mengatakan kepada Raja Sulaiman bahwasannya Ratu Balkis dan rakyat tidak akan pernah mengikuti perintah dari Raja Sulaiman. Dan Raja Sulaiman pun sangat marah kepada Ratu Balkis dan para rakyatnya dan menantang Ratu Balkis untuk berperang. Karena hal tersebutlah Ratu Balkis akhirnya cemas dan mulai untuk meminta pertolongan kepada matahari. Akan tetapi sayangnya ternyata nih adik-adik, matahari itu tidak dapat menolongnya, sehingga Ratu Balkis mulai sadar perlahan-lahan bahwa matahari bukanlah Tuhan yang dapat ia mintai pertolongan. Setelah itu Ratu Balkis pun akhirnya pergi ke istana baru milik Raja Sulaiman untuk meminta pertolongan dan untuk mengatakan bahwa ia akan bertobat. Dalam perjalanan itu Raja Sulaiman memerintahkan kepada jin Ifrit untuk memindahkan singgasana milik Ratu Balkis ke istana barunya itu. Tetapi ternyata nih adik-adik, jin Ifrit ini tidak bisa. Dan akhirnya Raja Sulaiman pun memerintahkan kepada ahli kitab untuk memindahkan singgasana milik Ratu Balkis. Dan ternyata sebelum Ratu Balkis sampai, singgasana milik Ratu Balkis sudah berpindah terlebih dahulu ke istananya Raja Sulaiman. Selamanya di sana, Ratu Balkis pun merasa terkejut dan akhirnya Ratu Balkis bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mau mengikuti ajaran Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, setelah itulah akhirnya Nabi Sulaiman dan Ratu Balkis pun menikah. Mereka hidup dalam kesucian iman yang sangat besar dan kerajaan Sabah serta kerajaan Bani Israel menjadi kerajaan yang sangat megah dan semakin besar. Itu dia adik-adik tadi salah satu kisah Nabi Sulaiman alaihi salam yang mana beliau ternyata memiliki mukjizat dapat mengerti bahasa binatang dan beliau terkenal sebagai seorang raja yang sangat bijaksana dan sangat cerdas. Terima kasih, jangan lupa tetap semangat ya adik-adik puasanya. Dadah, sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.